Bapa kami yang di dalam surga, sebelum kami berdoa mohon ampun lebih dahulu karena fisik kami yang sangat-sangat lemah. Baru ini kami merasakan fisik yang begitu luar biasa lemahnya. Tetapi kami tetap siap untuk melayani firman-Mu. Inilah tugas kami. Jangan aku membiasakan mencari enakku sendiri, tapi kadang-kadang merugikan orang lain. Seberapa persiapan kami, berkatilah ya Tuhan, supaya semuanya hadir benar-benar menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih, beri gairah kami untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Ya, minta maaf sebelumnya, saudara. Hari ini saya tidak beranjak dari tempat tidur. Jadi memang, ya begitulah seizin Tuhan. Hampir aku tidak bisa khotbah, tapi ya puji Tuhan. Aku saat ini ada depan saudara untuk menyampaikan firman Tuhan. Kelanjutan daripada studi surat Ibrani, pasal yang ke-11, ayat 8 dan ayat yang ke-9. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Iya. Jadi tanah janji ini menurut sejarah itu tanah asing. Bukan tanah milik dari orang tua Abraham, tapi tanah asing. Dia diperintahkan oleh Tuhan supaya keluar dari negeri orang tua yang dalam suasana penyembahan berhala menuju suatu tempat yang dia tidak tahu. Tanah itu tanah asing. Itu kegenapannya di dalam Yesus. Saya dan saudara ini bangsa asing, bukan bangsa Israel. Kalau Israel memiliki janji tanah Kanaan, walaupun tanah asing jadi milik pusaka, sama dengan kita. Oleh Yesus Kristus, kita akan memiliki negeri asing, negeri yang abadi, negeri yang kekal, yaitu kerajaan surga. Ini kegenapannya. Jadi kita jangan kecil hati, kalaupun kita ini bukan orang Israel, sama Abraham pun orang asing, di situ bersama Ishak Yakub yang berdomisili di situ dan menjadi milik pusakanya, menjadi milik pusaka. Sebenarnya kalau kita melihat sejarah tata secara lahiriah, yang memiliki tanah itu bukan Ishak Yakub, tapi Ismail. Karena Ismail adalah anak yang pertama yang dilahirkan oleh Hagar. Itu pun seizin Sarai. Jadi
Abraham tidak salah. Tapi karena itu bukan yang ditetapkan Tuhan, maka Ismail ditolak. Nanti kita bisa masuk juga ada yang ditolak, saudara. Surga itu ditempati oleh bangsa pilihan Tuhan. Seperti tanah Kanaan ditempati oleh orang pilihan Tuhan, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Bukan Abraham, Ismail, tapi Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini pengertian rohani buat saya dan saudara. Kerajaan surga itu tidak bisa dihuni oleh sembarang orang, sembarang manusia, asal anak Abraham. Asal anak Abraham, bukan, harus dari Sarah, istri Abraham, dilahirkan yang sangat mustahil. Di kerajaan surga itu sangat mustahil bagi daging. Maka kalau kita jadi orang Kristen bertahan dalam karakter daging, ya tidak bisa. Tidak ada tempatnya. Kalau saya dan saudara tidak mengalami keubahan hidup, ya, Abraham menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah, tetap bertahan dalam karakter lama, ya tidak bisa. Ini jelas sekali. Ayo dibaca ayatnya. Kejadian 17, ayat 18. Kejadian 17, ayat 18. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Ya. Dan Abraham berkata pada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Terus? Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Iya, perjanjian yang abadi, bukan hanya sementara di dunia, tapi digenapkan di dalam kehidupan saya yang bukan bangsa Israel, tapi kita masuk menjadi bangsa Israel karena percaya kepada Yesus. Ini yang kita dapatkan, tapi syaratnya memang harus mengalami keubahan hidup. Jadi tidak bisa bertahan dalam karakter manusia seperti ini, wes pokoknya gini saja. Saya tegaskan tidak bisa. Ismail ditolak. Bukan harus dari istrimu Sarah. Harus. Jadi ini tegas sekali. Kalau saya dan saudara ingin masuk surga itu tidak boleh kita main-main. Sak geleme dhewe, semaunya sendiri beragama, tidak bisa, tidak bisa. Sangat tidak bisa. Saya sudah tegas dengan diriku sendiri, maka hari ini, waduh, kemarin saya kontrol, sakit herpes memang luar biasa, baru aku merasakan. Ya, luar biasa, kalau sudah batuk, wis. Tapi puji Tuhan, sebelum ibadah, di tempat yang nyeri-nyeri tak gosok, ya obat salep itu
Puji Tuhan kok enggak batuk. Padahal kalau sudah batuk, saudara, luar biasa sakitnya. Itu saya enggak turun dari tempat tidur aku. Sehari suntuk. Ya aku enggak keluar kemana-mana. Tapi Tuhan beri kekuatan. Tuhan beri kekuatan, aku ingin menyampaikan firman-Mu. Karena aku adalah hamba-Mu. Dan aku suka berdalih. Alasan ini, alasan itu, padahal Tuhan bisa. Memberikan kekuatan pada saya bisa. Ketika dari Win mulai menyanyi, saya mulai ikut ada gairah. Puji Tuhan, terima kasih Win. Terima kasih, saya ikut. Tadinya wah luar biasa. Yang namanya lemah itu luar biasa, tetapi lemah itu karakter daging. Lah kuat itu karakter roh. Maka kalau saya sekarang diberi kekuatan, berarti karakter roh ini yang punya hak menerima janji Allah menjadi anak Abraham yang dilahirkan lewat Sarah, lewat Sarah. Nah, ini kepastiannya ya saudara. Saya tidak akan menyampaikan firman bertele-tele. Kepastiannya, kalau saudara tidak berubah sikap, tidak bisa. Kalau saya tidak berubah sikap, tidak bisa. Tidak berubah karakter, tidak bisa. Tidak ada di surga tempatnya. Harus berubah. Ya, karakter daging harus dikalahkan. Ini sudah ketetapan Tuhan. Bukan Ismail. Tetapi Iska dari istrimu Sarah. Jadi ditetapkan di Tuhan. Sama. Surga itu bukan dihuni oleh orang berkarakter daging, hawa nafsu. Tapi yang hidup mengalami satu keubahan. Diubah. Ya diubah. Dari Abram menjadi Abraham. Dari Sarai menjadi Sarah. Diubah. Dan melahirkanlah anak yang bernama Iska. Lah Yakub anak yang bungsu. Tapi dipilih oleh Allah, berkatnya turun kepada Yakub, bukan dari Iska kepada Esau. Jadi memang pilihan ya. Saya dan saudara sembrono soal surga. Situasi seperti ini jangan kita ya terseret dengan perkara-perkara yang bersifat duniawi, yang tidak memberikan janji apa-apa, yang memberikan janji dunia bisa, tapi untuk surga tidak ada. Saya tegaskan, tidak ada untuk surga. Bagi karakter daging, tidak ada. Kita baca dalam Kolose, pasal 3 ayat 10. Kolose 3 ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Ya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi contoh pembaharuan itu menurut gambar kaliknya itulah Yesus. Di Josembrono saudara, anakmu sugih, tidak ikut Yesus, saudara bangga. Oh hati-hati saudara, hati-hati saya peringatkan. Bergumulah
berdoalah. Ya, saya kalau anakku lemah, waduh, nangis aku. Nangis. Mohon Tuhan. Karena yang utama bagi saya, Abraham, Ishak, Yakub itu berkat yang rohani. Itulah berkat keselamatan yang digenapkan di dalam kehidupan kita. Kalau berkat Abraham, Ishak, Yakub yang ada di tanah Kanaan, yang dulu juga bukan miliknya dia tanah asing sama saya dan saudara orang asing. Tapi karena percaya kepada Yesus, kita dijadikan umat pilihannya. Ini yang menghibur saya selalu, memberikan satu motivasi kepada saya. Walaupun bagaimana, monggo Tuhan, monggo. Pokoknya saya menyerah pada Tuhan. Saya ingin ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Keselamatan bagi saya di atas segala-galanya. Kami tidak sembrono bicara soal keselamatan. Jadi hidup ini harus memang diubah. Karakter saya yang jelek, karakter saya yang jahat, saudara. Wes, elele wong saya. Ya, dengan istri, ngamuk, aku teringat waktu punya mobil yang pertama. Istriku di toko ndak keluar-keluar tok klakson. Sampai semua orang noleh. Ndak malu aku kayak gitu tuh. Itu saya, saudara. Tidak boleh saya pertahankan. Aku harus mengalami pembaharuan. Pembaharuan budi yang dikerjakan oleh firman Allah dan oleh Roh Kudus. Itulah Yesus. Jadi jangan saudara menganggap tidak ibadah tidak apa-apa. Tidak melayani tidak apa-apa. Ya jangan. Saya peringatkan ya saudara. Saya peringatkan. Kalau tidak melayani sehat, saudara bisa senang. Tapi kalau tidak melayani dalam keadaan sakit, saudara susah. Saya dalam keadaan sakit bisa melayani, puji Tuhan. Terima kasih. Walaupun aku harus duduk, tapi masih bisa menyampaikan firman Tuhan. Saya itu hampir ngepil Pak Timotius, tapi aduh kasihan dia. Saya sangat, ya, dia segalanya dia. Saya kalau masih kuat, saya lakukan. Dan ternyata saya masih kuat. Roma, pasal 12, ayat 2. Roma 12, ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini harus dikejar. Perkara sempurna, gereja sempurna, hidup tanpa cacat dan celah itu harus dikejar. Jangan membiarkan dosa kecil tidak apa-apa. Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Ya, mungkin gereja-gereja lain begitu menggampangkan, memudahkan. Tapi kalau saya mengajar saudara, enggak. Cacat celah tidak bisa. Saya dan saudara dari gereja yang tanpa cacat, tanpa celah. Gereja yang sempurna, mengalami pembaharuan yang dikerjakan
oleh Roh Kudus. Jadi dalam suasana hidup itu, kalau sungguh-sungguh pada Tuhan, mengutamakan Tuhan, seringkali kita berpikir negatif. Kalau aku mengutamakan Tuhan, aku tidak makan ya. Nanti aku kekurangan. Bagaimana saya? Itu pikiran daging, saudara. Tapi kalau pikiran Tuhan tidak, Tuhan menyediakan makanan. Tidak ada kekurangan sama sekali. Aku ya hanya mengucapkan syukur. Kalau kekurangan, itu adalah kekeliruan kita sendiri. Kesalahan kita sendiri, kurang menempatkan Tuhan itu yang utama. Jadi pakai diodak-adik, firman Allah itu diodak-adik. Yang ini, yang itu, nanti begini, nanti begitu. Nah, itu diodak-adik. Itu teologi ya. Kita buktikan ya saudara, kalau Tuhan itu begitu luar biasa. Sangat luar biasa. Kalau menjadi tidak luar biasa, karena kesalahan kita. Kejadian 1 ayat 29. Kejadian pertama ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Iya. Jadi disediakan makanan. Seringkali kita kurang paham. Sampai karena mencari makan, kita kurang menempatkan Tuhan yang utama. Hanya karena mencari makan. Padahal Tuhan sudah menyediakan. Nah, karena manusia jatuh dalam dosa, itulah sebabnya manusia hidup di tengah onak dan duri. Tetapi sebenarnya manusia ciptaan Tuhan itu disediakan. Makan buah-buahan sudah ada semua. Buah apa saja ada. Tidak ada yang tidak ada. Ada semua. Nah, ternyata kalau digenapkan di dalam Yesus, ya kita harus bekerja untuk makanan bukan yang fana, tapi makanan yang abadi. Ini suatu pekerjaan yang sangat-sangat sulit. Kalau kita tidak menjadi orang Kristen yang rohani, sulit. Selalu akan berbantah. Wah kalau gitu ya saya tidak makan. Wah kalau gitu ya saya gini. Wah kalau gitu, selalu begitu. Karena tidak paham. Tapi kalau paham saudara, bisa cukup. Bisa cukup. Tapi kalau saudara tidak cukup, karena tidak paham yang disediakan oleh Tuhan. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 27. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Iya, ini jelas sekali. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Semua makanan yang dunia ini akan binasa semua. Semua yang diusahakan manusia. Tapi ada makanan yang tidak dapat binasa. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan kepada Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya.
Ini kalau saudara berani ya, mengambil keputusan, berani tapi ya, mengambil keputusan bekerja untuk Tuhan, ya bekerja untuk makanan yang kekal, bukan yang fana, luar biasa. Tapi ini tidak gampang. Ya sangat-sangat tidak gampang saudara. Sangat sulit. Bahkan sangat sukar. Karena dikatakan makanan yang kekal, makanan yang abadi ini murid-murid saja tidak tahu. Saudara. Tidak tahu. Kadang-kadang kita tidak tahu. Maka perkara yang bersifat sementara untuk rebutan. Ya, perkara waris itu rebutan untuk, karena tidak paham. Tidak paham yang disediakan oleh Allah. Tapi kalau paham, puji Tuhan, aku tidak pernah mempermasalahkan dengan saudara saya soal apapun. Tidak pernah mempersoalkan. Adik-adikku juga tidak pernah mempersoalkan. Ya saudara. Karena apa? Mengenal makanan yang abadi, yang kekal. Kita baca Yohanes 4 ayat 31 dan 34. Yohanes 4 ayat 31 dan 34. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Ya cukup. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Nah, ini makanan yang tidak dikenal ini saudara. Yang harus kita kejar. Seharusnya kita mengejar yang tidak dikenal, yang disediakan oleh Bapa, meterainya adalah Yesus sendiri. Ya saya mengucap syukur kepada Tuhan. Sampai hari ini, sampai detik ini, kemarin saya periksa biayanya gede banget ya saudara. Sampai dokter paru-paru aja, wah gede apa enggak, punya BPJS ada, coba diurusi, ini gede banget, ya enggak apa-apa, salahku bisa bayar. Ternyata bisa bayar. Ya puji Tuhan, aku bisa membayar, bisa membawa obat ya, dan mungkin dia juga belum makan tak urusi. Karena urusannya nanti juga repot sekali itu. Pakai dari Winong ke PKO, dari dokter PKO ke Paraan, wah sulit sekali. Kalau aku sudah ada berkat, kan tidak apa-apa. Sama saja. Wah aku misal banyak uang yuk, ora turah. Kalau sedikit uang juga ora kurang. Sedikit atau banyak, aku merasa dicukupkan oleh Tuhan. Jadi makanan yang dimiliki oleh Yesus, itu murid-murid tidak kenal, ya, tidak kenal sama sekali. Makanan kamu tidak mengenal. Kenapa? Karena di dalam Yesus ini harus ada hidup yang sesuai dengan firman Allah. Nanti kalau saudara yang sudah merasakan soal makanan itu rasanya sudah bukan sesuatu yang harus kita kejar-kejar, hanya pokoknya bekerja hanya itu, tidak akan ada kekurangan. Tapi kalau mengejar makanan, ya bekerja sampai melupakan ibadah, melupakan ini kekeliruannya. Sedikit demi sedikit mengalami satu kekeliruan, dan kalau mengalami kekeliruan
kita terperosok di semak duri. Ya, Yesus memberikan contoh, memberikan teladan kepada saya dan Sarah. Karena kalau dibaca selanjutnya Pak Sarijo, ayat sampai 34 Pak Sarijo. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, jadi kalau kita belajar kepada Yesus, melakukan kehendak Dia, makananku dikatakan ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan Yesus apa tuh? Dia harus mati di atas kayu salib. Kalau kita ikhlas rela kehilangan nyawa, justru mendapat nyawa. Tapi siapa tidak rela kehilangan nyawa, justru akan kehilangan nyawa. Inilah yang kita harus belajar. Yesus kenapa begitu ikhlas, begitu rela kehilangan nyawa? Karena dia akan mendapat nyawa. Ya, dia sudah pastikan dia memberikan nyawa untuk diambil kembali. Sama dengan saya dan Sarah. Kalau saya dan Sarah kepada Tuhan itu sangat ikhlas, sangat rela kita ambil kembali. Tuhan tidak mau berhutang. Ketika Abraham mengorbankan anaknya, ya, diambil kembali Ishak, diganti dengan binatang yang tersangkut tanduknya. Itu fakta. Jadi tergantung bagaimana keputusan saudara dan saya kepada Tuhan ini bukan dongeng. Ya, kita harus sangat yakin dan mencontoh kepada Tuhan sendiri. Matius 26 ayat 39. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini pekerjaan Tuhan ini harus diselesaikan menurut kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan, Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menggenapkan aturan Taurat yang harus korban. Ya, lah digenapkan bukan berarti Taurat hilang. Jadi jangan salah paham, kalau sudah dalam Yesus tidak perlu korban. Ya, ada gereja yang mengajarkan, kalau di dalam Yesus itu tidak perlu perpuluhan, tidak perlu korban, saudara melanggar firman. Ya, karena digenapkan itu bukan dihapus. Digenapkan. Aku datang bukan merombak Taurat, bukan meniadakan Taurat, tapi menggenapkan. Jadi saudara jangan salah paham, ya ikut gereja-gereja yang lain, yang pokoknya begini, pokoknya begitu, itulah satu kekeliruan. Saudara mengurangkan firman Allah. Yesus tetap menggenapkan, ya karena korban manusia tidak bisa sempurna. Hanya oleh korban Kristus. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Melakukan tugas, yaitu pekerjaan harus diselesaikan. Ketika bangsa Israel mau keluar dari Mesir, ya doa Musa, izinkan aku berjalan 3 hari. Semua itu nubuatan yang digenapkan di dalam Yesus.
izinkan aku berjalan 3 hari keluar, berjalan 3 hari untuk aku beribadah. Ya lewat mujizat dan lain sebagainya diizinkan, tapi tidak boleh terlalu jauh. Artinya jangan sampai 3 hari. Dikurangi, saudara. Kita seringkali sadar tidak mengurangi. Wah, sudah pakai pola tabernakel, ngajar tabernakel hebat. Tapi mulai dikurangi. Ya saudara, ini ayo belajar pada firman Allah. Supaya kita ini sungguh-sungguh ya menggenapkan apa yang dimaui Tuhan. Kita harus melakukan pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan 3 hari. Mari dibaca Keluaran 10 ayat 11. Keluaran 10 ayat yang ke-11. Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Ya. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Ya, ini dikatakan bukan demikian, kamu boleh pergi, tapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Ditawar laki-laki saja, ditawar jangan jauh-jauh, jangan sampai 3 hari. Padahal pekerjaan 3 hari itu pekerjaan Tuhan. Itu harus digenapkan. Mati dan bangkit itu harus genap. Tidak boleh tidak. Jadi saya dan saudara untuk mencapai kepada janji Allah itu harus lewat proses kematian dan kebangkitan. Harus. Jangan ikut-ikutan gereja yang cari gampangnya, mudahnya. Saya dibel oleh seorang yang termasuk bagian mencari dana. Dan dia pernah saya sampaikan, Bu Ayu mencari dana itu jangan kepada orang luar. Orang dalam kan banyak sekali. Katanya jemaat di Kabupaten Wonosobo ini orang Kristen ada 7.000. Lah kalau misal ditarik 5.000 per orang, itu sudah berapa? 35 juta mungkin. Ya jadi belum sesanggen. Sanggen naik Kali Putih 2,5 kalau tidak salah. Berapapun Kali Putih, ditarik berapapun. Kita ada. Karena kita sudah persiapkan untuk Tuhan. Untuk memuliakan Allah. Jangan membiasakan, tapi ya itu tadi. Kalau sisa, sudah saya bilang jangan diutik-utik. Tahu-tahu kalau sudah di para pendeta ya habis. Untuk plesir, untuk ini, untuk itu, dan lain. Saya paling tidak cocok, saudara. Ya, jadi uang kas untuk ibadah Natal itu mbok dipertahankan. Jangan diudik-udik, tapi nanti akhirnya juga habis. Nah ini sudah menjadi satu kesaksian dari kita. Ya puji Tuhan ya saudara, kita bisa memberikan satu contoh yang baik. Untuk Natal itu harus berkorban. Bukan tanpa pengorbanan. Perjalanan 3 hari itu kematian dan kebangkitan. Tuhan berkata kepada para murid yang rumah ibadah dibangun 46 tahun. Untuk jual beli. Ya, apa kata Yesus?
rombak bait Allah ini akan kubangun selama 3 hari. Yang ku maksudkan bait Allah adalah tubuh Kristus. Saya dan saya selama belum menjadi tubuh Kristus selalu ditekan dengan kepentingan daging, kepentingan yang bersifat sementara. Saudara, ibadahmu tidak akan merasakan apa-apa. Mari pemain musik dan langsung Pak Timotius tak suruh mimpin dalam doa. Mari kita bangkit berdiri. Baik bagiku, Dia begitu baik. Sungguh benar Tuhan, Engkaulah Allah yang sangat baik kepada kami. Allah yang menunjukkan kasih setia-Nya lewat putranya yang tunggal, itulah Yesus Kristus yang rela mengorbankan diri untuk menebus manusia berdosa. Ya, kami ini adalah manusia berdosa. Namun kami merindukan untuk kami diubahkan. Ibadah kami
diperbaharui, bukan menurut sistem ibadah yang lama atau ibadah yang salah, supaya kami boleh mengalami hidup yang dikuduskan seperti pribadi-Mu Tuhan yang adalah kudus. Jikalau Abraham seolah-olah seperti orang asing di tanah yang Dia janjikan, yang Dia duduki oleh karena janji Tuhan. Abraham menetap bersama dengan Ishak dan Yakub. Itu menunjukkan bahwa untuk mewarisi negeri yang Tuhan janjikan itulah kerajaan surga. Ini hanya bagi keturunan Abraham, keturunan yang dari janji. Itulah Ishak dan Yakub. Ismail tidak termasuk anak janji walaupun dia diberkati secara materi, tetapi tidak memiliki hak untuk memasuki negeri yang Tuhan janjikan. Itulah kerajaan surga. Itu menunjukkan manusia daging kami ini, walaupun daging ini diberkati secara materi, tetapi yang berhak menduduki negeri yang Tuhan janjikan, itulah manusia yang rohani, kehidupan yang rohani. Jadi kami tidak boleh mempertahankan sesuatu yang jasmani, tetapi kami harus beralih kepada manusia yang rohani. Sampai berkat-berkat pun berkat yang rohani ya Tuhan. Karena segala sesuatu yang bersifat jasmani tidak akan pernah mewarisi kerajaan surga. Bahkan firman-Mu berkata darah dan daging tidak akan mewarisi kerajaan surga. Melainkan manusia roh kami, manusia rohani itu bagaikan Ishak dan Yakub. Oh Tuhan, kalau kami tetap mempertahankan diri kami sebagai manusia jasmani, manusia daging, dan kami tidak mencapai kepada manusia rohani, tidak mungkin kami akan bisa mewarisi negeri yang Tuhan janjikan kepada kami. Mari Tuhan, kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, tapi bukan hanya sebatas mengerti, tetapi firman-Mu harus kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari demi hari. Untuk kami boleh diubahkan Tuhan dari manusia yang jasmani ini yang ditandai dengan banyak kekurangan, kelemahan, bahkan cacat dan celah, untuk mencapai kepada manusia rohani hingga mencapai kepada kesempurna, tidak ada cacat dan celah lagi ya Tuhan. Kebutuhan-kebutuhan secara jasmani pasti Tuhan sediakan, karena Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan tumbuh-tumbuhan dan semua pohon-pohonan disediakan menjadi makanan manusia. Jadi jikalau kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu, jikalau kami hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, maka persoalan kebutuhan kami hari demi hari itu sudah Tuhan cukupkan, sudah Tuhan sediakan dan Tuhan limpahkan bagi kami. Tidak harus kami mengkhawatirkan apapun juga, melainkan kami harus memikirkan bagaimana kami menjadi manusia rohani, bagaimana kami meninggalkan duniawi ini ya Tuhan, tata cara duniawi ini, atau kami harus mencapai kepada keubahan. Tidak serupa dengan dunia ini,
tetapi kami mengalami pembaharuan budi kami, sehingga kami mengerti mana yang baik, yang benar, dan yang sempurna. Karena itulah yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Walaupun secara fisik hamba-Mu dalam keadaan lemah, tetapi Tuhan masih memberikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kami menyerahkan sepenuhnya hamba-Mu ini di dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhanlah yang memelihara Tuhan. Jikalau Tuhan masih izinkan hamba-Mu melayani, tentu Tuhan akan memperlengkapi dengan kekuatan, kesehatan, dan pemulihan untuk hamba-Mu. Kami serahkan semua perkara di dalam tangan kuasa-Mu. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pinta persanduk sembah kami. Haleluya. Supaya semua kita mengangkat tangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing. Turunlah kira berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan kebenaran Sang Putra, persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai, melindungi, menjaga saudara dan memberkati saudara. Sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita katakan, amin. Ya, mungkin ibu yang di luar aku belum ikut ya, aku belum ikut di luar ya saudara.